Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali ya, belajar bersama dengan Kak Laili tentunya. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai materi asam dan basa. Oke, kita langsung saja menuju ke materi. Sebelum kita memasuki pembahasan inti materi, ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian mendengar istilah asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Di sini ada gambar jeruk ya, kemudian ada gambar sabun, dan ada asam jawa. Dari ketiga gambar tersebut, yang manakah yang merupakan asam dan manakah yang merupakan basa? Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus mempelajari dulu apa itu asam basa. Kita langsung menuju ke teori asam basa. Ini dia. Teori asam basa ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli atau seorang ilmuwan asal Swiss pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Kemudian untuk teori Svante Arrhenius ini menjadi teori yang pertama untuk teori asam dan basa. Di mana untuk selanjutnya teori dari ilmuwan asal Swiss ini dikenal dengan istilah teori asam basa Arrhenius. Gitu. Untuk teori asam basa Arrhenius ini ada perbedaan antara asam dan basa, di mana untuk asam itu merupakan sebuah senyawa yang melepaskan ion H+ di dalam air. Kemudian untuk basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH- di dalam air juga. Di sini di dalam contoh terlihat ya, kalau untuk HCl atau asam klorida ini terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Ada H+, maka HCl merupakan asam. Kemudian untuk senyawa NaOH terlihat bahwa natrium hidroksida ini terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Ada ion OH- yang dihasilkan oleh NaOH. Makanya untuk NaOH ini menurut teori Arrhenius disebut sebagai senyawa basa. Seperti itu. Kita lanjut ya untuk teori yang kedua. Teori yang kedua ini merupakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini ditemukan oleh Johannes Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Makanya teori ini disebut sebagai teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies atau zat yang memberikan ion H+ atau sebagai donor proton. Sedangkan untuk basa merupakan zat atau spesies yang menerima ion H+ atau sebagai akseptor proton. Terlihat bahwa HCl ini setelah reaksi hanya tersisa Cl-. Artinya ada ion H+ yang terbuang atau yang diberikan kepada senyawa lainnya. Senyawa lain di sini adalah H2O. Sehingga di dalam hasil reaksi H2O ini berubah menjadi H3O+ karena terdapat penambahan 1 ion H+. Seperti itu. Sehingga HCl ini berperan sebagai asam, kemudian H2O berperan sebagai basa. Untuk teori yang selanjutnya, teori asam basa Lewis, ini merupakan teori yang ketiga ya, atau teori yang terakhir. Ada teori Lewis yang ditemukan oleh Gilbert Newton Lewis, sehingga namanya teori asam basa Lewis. Menurut teori asam basa Lewis, basa merupakan zat atau spesies yang mendonorkan pasangan elektron bebas atau PP. Sedangkan untuk asam, ini merupakan spesies atau zat yang menerima pasangan elektron bebas. Jadi kalau teori asam basa Lewis ini bukan proton lagi atau bukan H+ lagi yang menjadi donor dan akseptor, tapi yang digunakan dalam teori Lewis ini adalah
PEB, pasangan elektron bebas. Seperti itu. Lalu menurut contoh yang ada di layar, di situ ada reaksi antara NH3+, kemudian direaksikan dengan H+, dan menjadi NH4+. Ada pemberian atau ada serah terima pasangan elektron bebas dari NH3+ ke H+. Tuh, sehingga untuk basanya itu ada pada NH3, karena NH3 ini memberikan pasangan elektron bebas. Lalu ada asam. Asamnya ini terdapat pada H+, karena dia menerima pasangan elektron bebas dari senyawa NH3+. Seperti itu. Kemudian untuk teori asam basa Lewis ini ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Untuk ikatan kovalen koordinasi ini sudah kalian pelajari di materi kelas 10 ya, semester 2. Itu. Jadi masih terkait satu sama lain. Oke. Untuk teori asam basa cukup sekian, karena memang teori asam basa yang kita pelajari itu hanya ada 3. Yang pertama tadi ada teori asam basa Arrhenius, kemudian ada teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Sekarang kita menuju ke quiz time. Ada satu quiz ini untuk kalian ya, semoga bisa menjawab. Soalnya, mengapa ketika seseorang yang sedang mengalami sakit MA tidak diperkenankan mengonsumsi makanan yang bersifat asam? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Untuk soal ini masih terkait dengan materi asam basa, dan juga untuk modal kita belajar lebih lanjut terkait asam dan basa. Untuk jawabannya silahkan bisa diketik di kolom komentar. Kita berbagi ya, berbagi jawaban, bertukar jawaban. Semoga untuk materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, adik-adik. Semoga kita bisa bertemu di lain video dengan materi yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.